Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Banyak pertanyaan yang berkeliaran di media sosial. Apakah Buya Yahya menjadi muhibbin Ba'alawi kelas tinggi? Ini pertanyaan yang kerap disodorkan di ruang publik karena kita tahu pembahasan penjelasan ceramah dari Buya Yahya membela nasab Ba'alawi dan lebih memberikan pandangan secara husnudzon, berbaik sangka terhadap kesohihan nasab Ba'alawi karena sesuai dengan pengakuan dan penjelasan beliau mengikuti ulama-ulama terdahulu, termasuk juga mengikuti guru-guru beliau di dalam memberikan pengakuan dan pengafirmasian terhadap kebenaran nasab Sada Ba'alawi. Nah, apakah benar demikian dan apakah hubungan antara Buya Yahya dengan oknum Ba'alawi, terutama dengan Habib Rizik dan Habib-Habib yang lain, menjadi hubungan yang sangat seperti saudara, seperti dua jari yang tak terpisahkan. Nah, dalam suatu kesempatan ini, saya ingin menampilkan sebuah momen yang sangat langka di mana Buya Yahya dan Habib Rizik satu panggung. Bahkan Buya Yahya sangat terpukau, menyimak dengan penuh seksama, memberikan rasa tawadhu yang luar biasa, seraya mendengarkan penuh dengan ketawaduan, mendengarkan penjelasan dari Habib Rizik yang menjelaskan satu hal yang penting barangkali di sana, sehingga Buya Yahya mendengarkan dengan penuh seksama. Nah, apa yang disampaikan atau poin apa yang dijelaskan oleh Habib Rizik sehingga Buya Yahya menyimak penuh dengan seksama itu. Nah, untuk itu teman-teman mari kita simak videonya berikut ini. Luar biasa. Seminar kita pada hari ini betul-betul memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua. Dari apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdullah bin Muhammad Baharun hafidhullah ta'ala wara'ah. Jadi dari seminar ini kita bisa lihat bahwa teknologi AI ini adalah fakta dan realita. Dan tadi juga pembicara Profesor Dr. Abdullah Baharun menyampaikan kepada kita tidak anti teknologi AI, tapi kita harus memanfaatkan AI dengan arif, bijak, dan cerdas. Sekali lagi, arif, bijak, dan cerdas. Nah, karena tadi sudah sama kita dengarkan bahwa AI ini pertama yang dikerjakan oleh AI adalah membaca dan mengumpulkan semua informasi penggunanya. Kita menggunakan AI, bahkan bukan AI saja, semua platform internet, bukan AI saja, semua platform medsos, semua dia membaca dan mengumpulkan semua informasi si pengguna tadi. Setelah itu semua informasi yang didapatkan tersebut dikelola oleh AI untuk mengetahui segala gerakan dan karakter si pengguna tersebut. Nah, dari situ AI sendiri yang akan menyimpulkan apa dan bagaimana cara untuk mengendalikan si pengguna. Nah, ini luar biasa, ini sangat penting sekali. Karenanya di sini apa yang disampaikan tadi di penutup oleh guru kita, oleh Profesor Dr. Abdullah Baharun, saudara, kita harus punya cara. Kita harus punya cara bagaimana kita menghadapi AI. Di antaranya pertama, sudah, apakah itu AI, apakah itu medsos, apakah itu platform yang lainnya, gunakan seperlunya. Jadi kita jangan mengumbar informasi, gunakan seperlunya. Dan kita harus bagi, ada dua informasi. Ada informasi untuk publik buat kepentingan dakwah. Nah, ini bisa kita gunakan, silakan. Para habaibnya, para kiainya, para aktivisnya bisa menggunakan untuk menyebarkan dakwah. Bebas informasi dakwah kita sampaikan.
Tapi ada jenis informasi yang kedua, informasi pribadi kita. Hubungan kita dengan istri, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan guru, hubungan kita dengan sahabat. Jangan sekali-kali bicara di medsos, Instagram, di TikTok, apa saja, termasuk di WA sekalipun. Termasuk di WA sekalipun. Jangan kita bicara yang tidak perlu atau bicara yang sangat rahasia. Seperti pembicaraan hubungan antara suami istri. Nggak perlu dibicarakan di WA. Mereka bisa baca. Mereka bisa ambil pembicaraan kita. Jangan bicara soal pribadi yang sangat rahasia, hubungan antara kita dengan kita, bukan untuk kepentingan publik tadi. Kalau untuk kepentingan publik, dakwah, silakan sebarkan. Itu dakwah. Tapi kepentingan pribadi, kita harus pandai, arif, bijak, dan cerdas, tidak mengumbar informasi. Nah, diantaranya apa? Saudara, ada juga satu cara yang mungkin bisa kita gunakan. Sebisa mungkin sembunyikan identitas kita. Sebab kalau kita bisa menyembunyikan identitas kita dalam pembicaraan pribadi, sekalipun informasi itu diserap, tapi mereka nggak pernah tahu itu informasi milik siapa. Ya, kita tahulah di Indonesia bisa, kita punya kartu WA aja dengan nama Anta Beranta bisa kok. Ya, jangan diumbar. Kalau nama kita diumbar, saudara, ya bicaranya mesti rapi. Kalau bicaranya rapi, bisa menyembunyikan informasi, silakan terang menderang itu nama dicantumkan. Tapi kalau bicara tidak bisa ditahan, jangan pakai identitas pribadi. Nah, memang ada kendala, bukan tidak ada kendala. Kendalanya, saudara, kita sudah sembunyikan nama kita. Katakan saya kasih contoh di WA. Kita sembunyikan nama kita. Kita nggak sebut kita punya nama. Tapi ternyata itu bisa dicari dengan mudah. Siapa sih kita? Hanya dengan menggunakan get contact. Dia menggunakan get contact, dia periksa. Ini orang-orang yang menghubungi orang ini, nulis namanya di HP-nya siapa? Semua nulis namanya. Saudara, sehingga apa? Langsung terbaca, oh itu milik si fulan. Walaupun kita tidak tulis nama, ya kawan. Nah, maka itu ini diperlukan strategi kebersamaan, apalagi dalam perjuangan, dalam pergerakan. Jangan pernah tulis nama kawan kita dengan nama jelas, apalagi nama guru kita. Sudah samarkan itu semua. Ini kita bicara dalam pembicaraan yang perjuangan. Samarkan sehingga dia tidak tahu siapa itu pemilik nomor tadi, ya kawan. Nah, cuman kalau kita tulis terang-terangan namanya, semua tulis namanya, begitu get contact saja udah terbuka, ya kawan. Jadi ini memang luar biasa. Maka itu saya mau katakan di sini, ini perang antara yang hak dan batil, ini memang perang abadi. Ini perang, apakah itu perang pemikiran, perang ekonomi, perang politik, ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Nah, maka itu sekali lagi, ariflah kita, bijaklah kita, cerdaslah kita di dalam menggunakan AI dan segala macam platform di dunia medsos. Insya Allah. Saya kasih contoh beberapa hal yang penting. Kalau tadi soal WA, saya berikan contoh beberapa hal yang cukup penting, ya kawan. Contoh arif dan bijaknya para aktivis di medsos, ya kawan. Mereka tahu kalau mereka upload ada nama LGBT, itu langsung dihapus, ya kawan. Karena kebanyakan pemilik platform itu memang pembela dan pendukung LGBT. Sehingga siapapun, ustadz, kiai, bicara LGBT langsung dihapus. Mereka nggak berikan tempat. Itu yang tadi disampaikan oleh Profesor Dr. Baharun. Nah, kita nggak bisa bebas untuk menyampaikan yang hak, yaitu di platform yang dimiliki dan dikuasai oleh mereka. Saudara, bahkan saat ini kejadian di Gaza atau yang bicara soal Palestina mulai dihapus-hapusin kok. Di YouTube, saudara, mulai dihapus sama mereka. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, contoh kecerdasan para aktivis di mana? Contohnya, begitu LGBT dihapus, dia ganti L bintang BT. Nah, dia nggak tulis jelas-jelasan LGBT, ya Pak. Kadang-kadang L bintang-bintang baru T. Nah, itu lolos yang begitu-begitu, ya Pak. Ini termasuk salah satu contoh cerdasnya pengguna daripada medsos
Nah, kita cerdas-cerdasan aja, kita pakai siasat. Oh, Pak, tulis LGBT dihapus, ya tulis saja. Nah, kalau perlu dibalik, saudara, LTGB umpamanya. Nah, itu yang begitu-begitu membutuhkan kecerdasan si pengguna, ya ikhwan. Insya Allah. Nah, jadi ini hanya sebagai contoh, saudara. Saya sebagai contoh lagi satu aja lah. Foto saya atau foto Habib Hanif itu ditampilkan di Instagram, langsung hilang, dihapus. Nah, bagaimana supaya foto Habib Hanif sama Habib Rizik ini nggak hilang? Dipakein emoji love, ya kawan. Mukanya doang yang dipakein emoji love, ya kawan. Sehingga dia bertahan. Dia bertahan, pesan-pesan bisa sampai. Ini termasuk siasat strategi. Bagaimana kita bermain dengan AI, dengan medsos. Saudara, kita harus arif, bijak, dan cerdas. Insya Allah. Nah, tadi ada penanya yang saya tertarik menyampaikan soal penanaman chip, ya kawan, di otak, di kepala, dan lain sebagainya. Ini juga nggak boleh kita abaikan informasi semacam ini. Ini juga kaitannya dengan AI, dengan medsos, dengan teknologi-teknologi komunikasi. Artinya apa? Ke depan, saudara, siap-siap, saudara, ya, siap-siap ke depan, kita semua mau dikendalikan dengan alam digital. Semua mau dikendalikan. Sebagai bukti, nah, yang ringan dulu, satu, adanya e-tol, pembayaran tol. Dulu kita bisa pakai uang cash. Sekarang mereka nggak mau pakai uang cash. Mereka minta kita beli dulu. Sehingga nanti transaksi antara kita dengan pintu tol itu udah transaksi digital. Hanya angka-angka yang keluar. Berapa kita punya kuota, kita punya isian di dalam kartu kita, ya kawan. Nah, kita nggak bisa tolak. Kalau kita tolak nggak bisa lewat tol. Ya, coba kita bawa uang cash, walaupun uang kita 1 miliar lagi, ditolak. Artinya apa? Kita dikendalikan oleh digital, ya kawan. Anda harus bayar dengan kartu, dia nggak mau peduli dengan uang cash kita, ya kawan. Baik, yang kedua, kalau kita keluar negeri, ke Malaysia, ke Saudi, atau kemana tempat, nggak boleh kita bawa uang cash, dibatasi. Uang cash cuma 100 juta, atau paling banyak 200 juta. Lebih dari itu, uang Anda disita. Tapi menariknya kalau kita bawa ATM isi miliaran, nggak apa-apa. Bawa ATM miliaran, triliunan, boleh keluar masuk luar negeri, saudara. Tapi bawa uang cash, nggak boleh. Kenapa? Mereka ingin memaksa kita supaya uang kita semua dimasukkan ke bank. Begitu masuk ke bank, masuk ke dalam sistem. Sehingga mereka bisa baca uang kita ada berapa. Dan mereka bisa baca uang kita digunakan di mana saja. Mereka bisa baca kapan uang kita ditarik, saudara, kapan uang kita dimasukkan, dan mereka juga bisa baca berapa yang kita keluarkan dan berapa yang dimasukkan. Mereka mau tahu keuangan kita sampai sekecil-kecilnya. Fakta, saudara. Mereka enggak butuh uang cash, mereka pengen semua dimasukkan supaya mereka bisa mengendalikan. Dan ini berbahaya. Kenapa? Satelit dikuasai Barat. Semua sistem itu, internet, WA, medsos, saudara, semuanya, termasuk teknologi militer sekalipun, untuk mengaktifkan dan menjalankannya, semua butuh satelit. Semua butuh satelit. Kalau satelit dimatikan 5 menit lagi, saudara, Anda punya handphone mati semua. Bank semua sistemnya mati. Anda mau ngambil duit di bank nggak bisa. Alasan bank, sistem lagi rusak, nggak bisa dikeluarkan. Anda mau ngambil di ATM nggak bisa, sistemnya rusak. 5 menit dimatikan saja itu satelit, hancur ekonomi kita semua, saudara. Nah, jadi ini juga tantangan buat kita. Kita mau dikendalikan dengan apa? Dengan digital. Digital. Makanya tadi yang disampaikan oleh Habib kita, hayah ragaminya. Ini berbahaya buat kita, saudara. Dan mereka bukan hanya mereka tahu berapa jumlah uang kita di bank, di rekening, mereka bisa ambil kapan saja kalau mereka mau ambil. Sebentar mereka ambil, semua itu uang mereka bisa ambil, dan kita nggak bisa lagi untuk mencairkannya. Nah, makanya jangan kaget kalau tiba-tiba ada rekening yang berkurang, ada rekening yang isinya hilang, saudara. Hati-hati, itu semua berbahaya. Kita dipaksa, bahkan emas kita dipaksa simpen di bank, supaya mereka mau lihat berapa duit kita, berapa uang kita. Bukan sekedar mau lihat, mereka mau tahu dipakai di mana saja, kapan saja, untuk apa. Dan ini sangat-sangat berbahaya.
betul yang dikatakan Profesor Dr. Abdullah Baharun, kita harus siapkan sabab kita, pemuda-pemuda kita ke depan yang mahir di dalam teknologi, medsos, internet, AI dan lain sebagainya, dan harus ada muwajjih. Tadi beliau katakan harus ada muwajjih. Nggak bisa masyarakat main AI sendiri begitu aja. Harus ada muwajjihnya, harus ada mursyidnya, harus ada gurunya yang menunjukkan, oh ini benar, ini tidak benar. Dan sang guru ini setiap saat harus siap untuk mengoreksi informasi-informasi yang diberikan AI yang menyesatkan masyarakat. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Makanya tadi ada penanya yang mengatakan ditanam chip itu ya ikhwan. Memang rencana mereka ke depan begitu. Setiap orang ini ditanam di chip di tangannya ya ikhwan. Chip itu untuk apa? Chip itu di dalamnya, saudara kalau mau tahu KTP tinggal tempel. Keluar data KTP. Mau rumah sakit bayar tinggal tempel. Mau masuk tol tinggal tempel. Bukan itu saja. Semua di data itu ada uang Anda, semua harta Anda, semua identitas Anda ada di situ. Dan itu nggak sampai di situ. Yang namanya chip bisa dikendalikan oleh orang luar. Mereka bisa bunuh Anda kapan saja ya ikhwan. Lihat peristiwa beberapa waktu yang lalu di Lebanon, saudara. Bagaimana HP bisa meledak di tangan? Bukan 1-2 HP, ratusan HP, saudara. Nah, Israel mengendalikan HP tersebut, saudara, dari negerinya, sehingga orang-orang Lebanon yang ingin melakukan perlawanan terhadap Israel, saudara, megang HP, HP-nya meledak. Dan banyak jadi korban. Jadi siapa yang yakin kalau HP ini nggak dikendalikan oleh mereka, saudara? Siapa yang bisa jamin kalau HP ini hari ini, saudara, nggak mungkin meledak, saudara? Artinya pengalaman di Lebanon itu menunjukkan bisa jadi semua HP mereka tanam bahan peledak dan mereka bisa ledakan kapan saja mereka mau, ya ikhwan. Makanya betul yang dikatakan Profesor Dr. Abdullah tadi, kita mesti pintar, kita juga mesti bisa ciptakan AI, saudara. Kita juga mesti bisa bikin satelit sendiri. Jangan satelitnya ikut Amerika, ikut Barat, harus negara Islam punya satelit sendiri. Nah, makanya melalui musyawarah luar biasa Front Pembela Islam sebelum dibubarkan, yaitu di bulan Agustus tahun 2000, saudara, 20, saudara, di situ ada rekomendasi. Di antaranya, saudara, diserukan kepada OKI menyatukan seluruh negara-negara Islam agar membuat satelit bersama. Jadi satelit kita nggak nyantel lagi di satelitnya Barat atau Amerika. Karena kalau nyantel, mereka bisa dengar pembicaraan kita, mereka bisa rekam gambar kita. Maaf, ini kamera yang ada di HP, jangan sembarangan meletakkannya di kamar. Anda letakkan berdiri begini, saudara. Anda bergerak, saudara, ada pakaian, nggak ada pakaian, lagi telanjang, lagi hubungan dengan istri, mereka bisa rekam. Walaupun HP-nya kita matikan, ya kawan. Jadi ini teknologi sudah mereka kuasai. Makanya kalau meletakkan HP, tutup di bawah, itu dia punya kameranya, saudara. Sehingga kalaupun dia nyalakan, dia nggak bisa. Paling-paling dia bisa ambil suara, tapi dia tidak bisa ambil gambar. Hati-hati, sudah sampai sejauh itu mereka menguasai kita. Maka itu saya mau tanya, sebelum kita tutup, berbahaya tidak? Ya. Nah, karena itu sekarang semua harus sadar AI dan harus menggunakan AI dengan arif, bijak, dan cerdas. Kita terima kasih kepada Profesor Dr. Abdullah Baharun yang telah memberikan pencerahan kepada kita sehingga ini bisa membangkitkan kesadaran kita. Insya Allah, mudah-mudahan Profesor Dr. Baharun di depan, kemudian ada waktu lagi nanti untuk memberikan kepada kita pelajaran yang lebih luas dan